tidak samaan jenis akar ya, jenis akar. Oke, nah sekarang kita masuk pertidaksamaan tanda mutlak ya. Aduh, sebentar. Aduh, kenapa ya jadi begini? Nah, pertidaksamaan tanda mutlak. Sebentar ya, pulpennya kayaknya lagi nggak enak sebentar. Ya, pertidaksamaan. Ada 5 teknik ya untuk melepaskan tanda mutlak di sini. 5 teknik untuk membongkar tanda mutlak. Teknik yang pertama, nah ini teknik pamungkas ya. Jadi kalau semua bentuk tanda mutlak tidak lagi bisa digunakan, maka harus teknik ini ya. Nah ini adalah menggunakan arti dari tanda mutlak itu sendiri. Jadi arti tanda mutlak. Nah nanti tanda mutlak ini tergantung dalam tanda mutlaknya. Jadi kalau di dalam tanda mutlaknya ini positif atau sama dengan 0, maka tanda mutlak X di sini adalah langsung lepas X. Tapi untuk X-nya negatif, dalam tanda mutlaknya negatif maksudnya, maka tanda mutlak X ini adalah minus X. Kenapa ada minusnya? Ya supaya netral, jadi tidak negatif ya. Jadi kalau dalamnya minus kali minus, kalau dalamnya plus kali plus, atau langsung dilepasin ya. Contohnya misalkan gini. Berapa sih tanda mutlak 4? Nah, ini positif nih, berarti langsung lepasin. Berapa sih tanda mutlak minus 4? Oh, dalamnya minus. Berarti kalau dalamnya minus, itu harus dikali minus. Ya, berarti minus kurung, iya, dalam tanda mutlaknya. Supaya jadi netral. Tuh, positif. Nah, tapi ya, ya ini dasarnya, ini dasar. Ya, jadi teknik yang pertama ini benar-benar dasar untuk ngelepasin tanda mutlak. Ya, nah, contoh lagi yang pernah keluar, misalkan di UTBK gini, adik-adik. Kalau X-nya di antara 2 sampai 5, nah gini, maka berapakah tanda mutlak X min 2 ditambah tanda mutlak X min 5. Nah, berarti kamu perhatikan di sini. Di dalam tanda mutlak ini positif atau negatif untuk X di antara ini. Nah, kamu ambil misalkan bilangan 3, 4. Ya.
antara 2 sampai 5. Masukin ke sini. Iya, jadi misalkan 3 kurangin 2. Berarti kan positif ya. Kalau ke sini negatif. Nah, kalau positif tadi gimana? Lepas langsung ditambah, kalau negatif dikali negatif. Berarti minus kurung dalamnya tanda mutlak. Berarti hasilnya X dikurangin X habis, min 2, min 5, min 2, min 5, berarti plus 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3. Nah ini contohnya, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk teknik yang kedua. Nah, teknik yang kedua ini adalah sebenarnya akibat ini. Jadi kalau ada akar X kuadrat itu artinya adalah mutlak. Ya. Jadi kalau ada akar itu hasilnya tidak negatif. Dibacanya gitu ya. Jadi kalian jangan bilang akar 4 itu plus minus 2. Itu salah. Akar 4 itu positif. Akar 9 positif. Yang plus minus itu yang kasusnya gini. X kuadrat sama dengan 4. Berapa X-nya? Nah, ini adalah plus minus. Akar 4. Ya, jadi kalau hasil akar Jawa sudah pasti tidak negatif. Ya, jadi hasil akar itu tidak negatif. Nah, akibat ini sebenarnya kalau dikuadratkan kedua ruas, apa yang terjadi? Berarti akar ini lepas. Nah, ini dikuadratin. Tuh, ya. Jadi teknik yang kedua ini dibacanya kalau ada tanda mutlak dikuadratin, lepas tanda mutlaknya. Oke ya. Nah, ini saya kasih dulu teknik-tekniknya, nanti kita bahas soalnya. Teknik ketiga, dengan teknik yang keempat, nah ini adalah sebenarnya teknik khusus, jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Jadi teknik yang ketiga ini adalah teknik khusus ya. Tanda mutlak X lebih kecil atau sama dengan A. Nah, nanti ini X-nya diapit di antara tanda mutlaknya lepas A dengan min A. Teknik yang keempat ini khusus untuk tanda lebih dari. Nah, ini tanda mutlaknya lepas, berarti X lebih besar sama dengan A, atau X ini tandanya berubah jadi gini. Nah, ininya jadi minus ya, minus A gitu. Oke, jadi dibacanya yang ini khusus untuk kurang dari, yang ini khusus untuk lebih dari. Nah, kemudian teknik yang terakhir, teknik yang kelima, ini adalah pengganti teknik ketiga dan keempat. Kalau ada dua tanda mutlak, nah ini umum ya, adik-adik kalau ada boleh, untuk lebih besar boleh, untuk lebih kecil boleh, untuk sama dengan boleh. Nah, nanti rumusnya adalah A plus B dikali A min B. Tandanya ngikutin soal. Kalau di soal lebih dari, ininya jadi 0. Kalau soalnya kurang dari, kurang dari. Kalau soalnya pakai sama dengan, pakai sama dengan. Nah, sebenarnya ini dia mengadopsi dari teknik yang kedua, ya. Jadi awalnya sih sebenarnya di belakang ini ada teknik yang kedua, yaitu apa? Dikuadratin. Jadi kalau ada tanda mutlak dikuadratin, lepas tanda mutlaknya. Jadi ini kalau dikuadratkan, ya. Jadi yang kiri adalah A kuadrat, lepas tanda mutlaknya, yang kanan B kuadrat. Tandanya ngikutin soal.
Terus B kuadratnya pindahin ke kiri, ini jadi 0. Terus ini difaktorin. Nah, faktornya kan sekawannya itu. Oke, itu teknik-teknik untuk ngelepasin tanda mutlak ya. Nah, saya ambil satu contoh ya, sebentar. Yang soalnya tentang tanda mutlak. Bentar. Nah, ini. Misalkan nomor 5 ya. Jika mutlak ini, maka nilai X yang memenuhinya adalah apa? Nah, ini adik pakai teknik yang mana? Ya, teknik yang ketiga, teknik khusus ya. Apa katanya teknik yang ketiga tadi? Kalau ada mutlak kurang dari sebuah bilangan, maka bilangan itu tanda mutlaknya lepas, dia diapit di antara A dengan minus A ya. Berarti ini tanda mutlaknya lepas, berarti di sini jadi X plus 6 aja, dia diapit di antara 3 dengan minus 3. Terus supaya jadi X ini, berarti ini kan dikurangin 6 ya, maka semuanya harus dikurangin 6. Kurangin 6 jadi min 9, kurangin 6 jadi min 3. Jadi jawabannya di antara min 9 sampai min 3. Nah, sebenarnya adik-adik bisa gunakan teknik yang kedua. Ya. Ini terserah, adik-adik tinggal pilih aja teknik yang mana yang disukai. Teknik yang kedua, kalau ada tanda mutlak dikuadratin, itu lepas tanda mutlaknya. Berarti ini saya kuadratin aja kedua ruas. Berarti ini jadi X plus 6 kuadrat lebih kecil dari 9. Bongkar, berarti X kuadrat plus ini kali ini 12X plus 36 lebih kecil dari 9. Pindahin X kuadrat plus 12X plus 27. Kemudian faktorin X plus 9, X plus 3. Tuh, kalau ada salah pilih teknik ya memang agak panjang jadinya gini. Plus, min, plus. Yang dia minta yang min. Cok ya, X-nya di antara min 9 sampai min 3. Apakah bisa digunakan teknik yang kelima? Bisa. Teknik yang kelima gimana tadi? Kalau ada dua tanda mutlak, mau lebih besar, mau lebih kecil, ini bebas. Maka rumusnya tadi A plus B dikali A min B. Nah, berarti soal yang tadi, ini harus dipaksa dulu tanda mutlak. Supaya mirip atau sama dengan teknik yang kelima ini. Sorry, sama dengan teknik yang kelima ini. Jadi ada dua tanda mutlak. Berarti ini dianggap sebagai A-nya, yang ini dianggap sebagai B-nya. Berarti A plus B, X plus 6 plus 3, berarti X plus 9 dikurangin X plus 3. Tandanya ngikutin soal. Kurang dari. Ininya 0. Berarti garis bilangan pembuat nolnya min 9 dengan min 3, ini plus, min, plus. Yang dia minta yang min, yang ini.
Yang tidak bisa dipakai hanya teknik yang keempat aja. Jadi karena ini bentuknya khusus untuk kurang dari, jadi pakai teknik ini bisa, teknik ini bisa, teknik 5 bisa. Dan satu lagi ini pamungkas. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa semuanya dikerjain, maka adik-adik kerjakan dengan teknik yang pertama ini. Ini teknik terakhir adik-adik. Kalau susah dilakukan, maka teknik inilah yang digunakan. Nah, siap ya, fokus di teknik yang ke-1. Jadi step yang pertama, untuk teknik yang pertama ini, adik-adik lihat dulu dalam tanda mutlak ini, supaya dia jadi 0, jadi ambil pembuat nolnya dulu. Jadi langkah ke-1-nya, cari pembuat nolnya. Berarti X-nya adalah minus 6. Nah, kemudian setelah dapat X-nya minus 6, kamu pisahin di kiri dan di kanan. Jadi selalu ambil dulu pembuat nol di dalam tanda mutlak. Kalau ada banyak di dalam tanda mutlaknya, ya garis bilangannya juga banyak. Ya. Nah, untuk yang di kiri min 6, dibacanya adalah untuk X kurang dari min 6. Yang di kanan ini berarti untuk X lebih besar dari min 6. Nah, ini pakai sama dengan, ini juga pakai sama dengan. Ya. Terus, untuk X lebih kecil dari min 6, maka tanda mutlak ini jadi apa? Misalkan min 10 ya. Kalau dimasukin ke sini kan jadi minus nih. Ya, kalau minus berarti sekali minus untuk ngelepasin tanda mutlaknya gini. Oke. Kali minus semuanya tanda berubah kan? Ini minus 3. Berarti X lebih dari, ini pindah min 9. Nah, jangan lupa untuk yang tadi dengan hasil akhir yang tadi di sebelah kiri ini kita iriskan. Min 9, min 6 ya tadi ya pakai sama dengan nih. Lebih dari min 9 ke kanan, kurang dari min 6 ke kiri. Berarti irisannya adalah ini. Atau digabung maksudnya, digabungin dengan yang sebelah sini. Nah, ngerjainnya sama ya kayak yang tadi, kayak yang ini. Berarti di dalam tanda mutlaknya gimana nih? Untuk lebih dari min 6, positif. Kalau positif berarti langsung langsung dilepasin. Lebih kecil dari 3, berarti X kurang dari minus 3. Jangan lupa ini dengan ini diiris. Min 6 pakai sama dengan min 3 tanpa sama dengan. Kurang dari min 3 ke kiri, lebih besar sama dengan min 6 ke kanan. Nah, hasil akhirnya bukan diiris adik-adik, tapi digabungin. Jadi disatuin dalam satu gambar, min 9, min 6, min 3. Yang pertama tadi ini, yang kedua yang ini. Oke? Digabungin semuanya, berarti dari min 9 sampai min 3. Oke, itu ya tapi jangan digunakan teknik ini ya, ini panjang. Ini kalau semua teknik tidak bisa lagi dipakai, baru gunakan ini. Nah, jadi satu soal ini adik-adik bisa kerjakan dengan 5 dengan 4 teknik ya. Hanya teknik keempat yang nggak bisa karena teknik keempat khusus untuk lebih dari. Silakan ada pertanyaan? Silakan dicatat dulu.
Ya, oke. Nomor 1 ini tentang tanda mutlak lebih dari -6. Nah, ini iya, ini udah pasti. Untuk semua X anggota bilangan real. Benar nggak? Kalau dimasukin X berapa aja di sini, dimutlakin. Ya pasti lebih dari minus. Kalau minus itu ada yang udah pasti, ada yang tidak mungkin. Gitu. Kalau yang ini yang udah pasti. Jadi untuk semua bilangan. Nah, nomor 2, nilai X yang memenuhi, masa ada tanda mutlak kurang dari -3? Berapa bilangan itu? Nggak akan pernah ada. Ya. Mutlak ini lebih dari -6 berarti semua bilangan. Tadi ya. Dan berarti diiris. Dengan ini, dengan himpunan kosong yang tadi nggak ada. Nah, semua bilangan diiris dengan himpunan kosong. Ya jawabannya yang nggak ada. Ya, himpunan kosong. Tapi kalau digabung ya semua bilangan itu yang paling banyak. Ya. Kalau irisan itu yang paling sedikitnya. Yang samanya, kan semua bilangan itu termasuk di dalamnya adalah himpunan kosong. Ya, semua bilangan. Oke, ada pertanyaan dulu nggak nih? Nomor 4. Nah, kalau digabung, iya yang tadi saya bilang, kalau digabung itu boleh yang ini aja atau yang ini aja. Kalau atau itu ya, berarti ambil yang paling banyak, jawabannya semua bilangan. Yang ini semua bilangan, yang ini tidak ada, berarti gabungannya ya semua bilangan. Gabungan ya, ingat ya, kalau ini union, kalau yang tadi irisan. Ya, kalau irisan itu yang samanya. Pak, kenapa yang nilai mutlak yang kurang dari -3 nggak ada bilangan? Oh iya. Coba tolong cariin bilangan angka berapa yang kalau dimasukin ke tanda mutlak ini, ya kan bilangan itu banyak pisan di dunia ini kan. Masukin ke sini coba, tambahin 1, dimutlakin. Hasilnya yang kurang dari -3 ada nggak? Tanda mutlak, tanda mutlak paling kecil itu 0 ya. Tanda mutlak -4 jadi positif. Tanda mutlak 4 jadi positif. Nggak mungkin ada negatif kan ini? Padahal yang kurang dari -3 itu berapa aja? -4, -5, -6. Ada nggak yang tanda mutlak tuh hasilnya -4, -5? Nggak ada kan? Ya. Ngerti? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, sip. Jadi nilai tanda mutlak yang paling kecil itu 0. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, itu mah cuma itu aja ya. Ya, sekarang coba kalian kerjakan yang nomor 6. Saya pengen tahu kalian kerjain sendiri, terserah mau pakai teknik yang mana. Yang jelas, ini teknik ketiga nggak bisa dipakai, karena soal ini khusus untuk lebih dari. Ya. Silahkan. Apa jawabannya? Boleh mau dikuadratin, boleh. Mau pakai teknik ke 1 juga boleh. Oke, Dwi udah masuk. Jawabannya katanya B. Kita tunggu yang lain dulu, Dwi. Adinda juga B. Iya, udah ada 2 jawabannya yang masuk. B, kayaknya benar ya. Ini pakai teknik ke
Iya, teknik keempat tadi ya. Berarti tanda mutlak ini lepas khusus untuk lebih dari lebih dari 5 atau tadi gitu ya. Atau tanda mutlaknya lepas, tanda berubah. Jadi ke sana gini jadi gitu. Tapi ini jadi minus. Nah, itu teknik khusus tadi, teknik yang keempat. Berarti di sini 2x lebih dari 2, berarti x lebih dari 1. Atau 2x kurang dari min 8, x kurang dari minus 4. Ya, lebih dari 1 kurang dari minus 4. Betul. Jangan pakai teknik ke-1. Ini kalau pakai teknik ke-1 panjang. Ya. Teknik ke-1 itu teknik pamungkas terakhir ya. Jadi kalau nggak bisa lagi dipakai teknik yang lain, baru kalian gunakan teknik pertama. Nah, boleh juga saya lebih senang pakai teknik yang kelima sebenarnya sih. Ya, ini dipaksa tanda mutlak aja. Ya, berarti ini dianggap A, yang ini dianggap B. Nanti rumusnya tadi apa? A plus B tanda mutlak dikali A min B. Tandanya ngikutin soal di sini jadi 0. Berarti tambahin 2x plus 3 plus 5 berarti plus 8. Satu lagi kurangin 2x plus 3 min 5 jadi min 2. Tandanya ngikutin soal. Terus bikin garis bilangan pembuat nolnya minus 4 dengan 1. Ini plus masukin 1 miliar ya. Min plus. Yang dia minta yang plus ke sana ke situ. Ya, jadi jawabannya yang B. Silakan. Alhamdulillah ya Allah.
Ayo, sudah ada yang dapat jawabannya? Oke, belum ada yang dapat nih ya. Sebenarnya ini banyak cara ngerjain soal ini. Yang pertama, ini kan difaktorin kan. Ternyata faktornya kan susah. Adik-adik masih ingat kan kalau susah? Iya, dicek diskriminannya. B kuadrat min 4AC-nya. Kalau minus ya udah, tinggalin. Apa jawabannya? Definite positif. Halo, nggak kedengeran? Definite positif. Benar, definite positif. Yang di atas definite positif. Karena diskriminannya ini minus, ya berarti atasnya definite. Tulis definite positif. Artinya nilainya selalu positif. Yang di bawahnya ya tulis lagi. Kurang dari 0. Jadi adik-adik bacanya gini. Plus dibagi apa? Jadi gini. Plus dibagi apa supaya hasilnya teh kurang dari 0. Kurang dari 0 itu minus. Iya, berarti di bawahnya pasti minus. Maka disimpulin si bawah ini harus minus. Gitu. Minus teh kurang dari 0. Udah selesai. Berarti di sini jadi tanda mutlak 1/4 X min 3 kurang dari 5. Nah, kalian bisa gunakan teknik yang ketiga aja, ya, teknik khusus ya, yang diapit. Kan gampang kan, diapit di antara min 5 dengan 5. Kenapa jadi gini lagi ya tulisan? Min 5. Berarti tambah 3 semua, 1/4 X kurang dari ini 8. Aduh. Minus 2. Kali 4, min 8, X, 32. Ya, jadi jawabannya dari min 8 sampai 32. Nah, sebenarnya kalau ada yang bingung ngerjain soal ini gimana caranya, definite lupa lagi, ngelepasin tanda mutlak lupa lagi, ya tekniknya tinggal masukin angkanya. Masih ingat nggak angka G2 ya? Cek angka G2 misalkan, lihat di sini ada yang lebih dari 32, lebih dari 32, lebih dari 8, terus yang lain mah dibatasi bilangannya, ya kamu ambil aja bilangannya misalkan 100, dicoba.
100 kuadrat ditambah 100 tambah 4 kan positif. Ya betul ya, yang kayak tadi ya selalu positif, mau dimasukin berapa aja. Berarti ini positif dibagi 1/4 kali 100, 25. Kurangin 3, 22. Dimutlakin, 22 kurangin 5, positif. Positif dibagi positif, apakah negatif? Apakah kurang dari 0? Salah. Positif dibagi positif, maka harusnya lebih dari 0 ya. Berarti yang ada jawaban 100, salah. Berarti ini salah. Ini lebih dari 8, ada angka 100, ini juga salah. Gitu. B dengan D, apa bedanya? Ini kurang dari 8, ini kurang dari 32. Saya coba aja masukin 20 misalkan. Kalau 20 masuk di D, tapi di B enggak gitu ya. Berarti masukin 20 kuadrat tambah 20 tambah 4 positif dibagi 1/4 kali 20, 5 kurangi 3, 2 dimutlakin 2. 2 kurangin 5 minus. Nah ini. Plus dibagi minus, apakah benar kurang dari 0? Benar, kan jadi minus ya. Oh, berarti yang ada 20-nya benar. Berarti jawabannya B. Itu teknik angka jitu. Masih ingat ya? Silakan.
Halo, apa nih jawabannya nih? Adinda, Azril, Dwi, Iren, Hansa. Ayo, ini belum ada yang masuk nih jawabannya. Oke, masih ingat ya? Nah, ini hati-hati ya, ini model ini kemarin di UTBK muncul ya. Tapi dia nggak pakai tanda mutlak ininya. Jadi cuma kuadrat doang, ya sama aja sih sebenarnya. Oke, langkah pertama adik-adik misalkan karena ada bentuk yang sama. Jadi jangan mikir teknik dulu, ini sederhanain dulu ya. Teknik itu kalau sudah jadi soalnya kayak gini-gini doang gitu. Kayak gini. Baru pakai teknik-teknik. Kalau masih gini kita sederhanain dulu. Misalin ini adalah R misalkan. Berarti ini jadi ya kan? Kemudian difaktorin. Garis bilangan pakai sama dengan plus min plus. Yang diameter yang min yang ini. Tapi ini belum dapat X ya, jangan yang ini ya. Itu bukan X-nya, tapi masih dalam bentuk R. Nah, balikin lagi. R-nya adalah tadi tanda mutlak. Nah, Dede ngerjain ini, masih ingat ya, selesaikan yang dekat-dekatan. Berarti selesaikan yang ini, kemudian selesaikan yang ini, nanti hasilnya diiris. Oke, kita selesaikan bagian yang ini gunakan teknik ketiga ya. Untuk kurang dari, berarti ini 9, ini min 9. Tambahin 1, ini 10, ini min 8. Kalau yang ini, nah kalau minus apa jawabannya? Iya, semua X di sini masuk. Pasti kalau dikurangin 1, dimutlakin, pasti lebih dari minus ya. Pasti lebih dari minus, karena tanda mutlak itu paling kecilnya aja udah 0. Oke? Nah, ini diiris dengan ini, berarti si ini sendiri ya. Jadi jawabannya min 8 sampai sama dengan 10. Ini pakai sama dengan, sorry. Pakai sama dengan tadi ya. Berarti yang ini jawabannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau nulisnya sudah oke, terus sudah ngerti, pasti kalian bisa dong ngerjain yang ini. Mirip dengan yang tadi ya, silakan.
adalah, berarti ini jadi apa? R kuadrat, ini 4R, pindahin ke kiri ya. Nah, ayo terusin, terus. R kali R, 12 itu 6 kali 2 ya. Ininya plus, cocok ya. Bikin garis bilangannya. Tuh, ada suara kresek-kresek nih, Kansa. Ayo, mau jawab apa? Dwi? Aduh, nggak kedengeran. Ke sana, ke situ. Berarti yang ke sana R kurang dari min 2 atau R lebih besar dari 6. Balikin nih R-nya mutlak X min 3. Kalau yang ini himpunan kosong, ya nggak akan ada tanda mutlak yang kurang dari minus, itu nggak akan ada. Berarti yang ini lebih dari 6. Nah, kalian pakai sifat yang pakai teknik yang mana terserah. Kalau saya pakai teknik keempat boleh ya, yang tanda mutlaknya lepas, di sininya atau mutlaknya lepas tanda berubah, ini jadi minus. Berarti ini X lebih dari 9 atau pindah min 3 ya. Jadi kurang dari min 3 atau lebih dari 9. Iya, jawabannya yang E. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Silakan dicoba lagi. Ayo silakan, siapa yang dapat jawabannya?
Oke, nggak ada yang dapat nih jawabannya. Kita bahas aja. Pada kemana ya? Saya nggak yakin kalau kalian nggak dapet deh. Ini pasti pada bisa ini sebenarnya. Kansa? Belum dapat. Apa Kansa nggak kedengaran apa jawabannya? Oke, pakai pakai teknik A plus B dikali A min B aja ya. Tandanya ngikutin soal kurang dari 0. Tambahin yuk. 2x ditambah 3x, 5x, angkanya ditambah angkanya min 10 ya. Satu lagi dikurangin 2x kurangin 3x minus x, min 6 dikurangin minus 4, minus 2. Ya, kurang dari 0. Bikin garis bilangan pembuat nolnya 2 dengan minus 2. Terus masukin sejuta ya. X-nya ganti sejuta, ini plus. X-nya ganti sejuta, ini minus. Plus kali min, ini min. Berubah semua karena pangkatnya ganjil. Yang dia minta negatif berarti ke sana dengan ke situ. Itu gampang, cuma gitu doang. Ayo cobain lagi soal yang berikutnya ya. Ya silakan, boleh mau pakai cek angka itu juga boleh.
Oke, sudah ada yang masuk jawaban dari Dwi ya, katanya D. Oke, kita bahas ya. Dwi, gimana caranya? Oh, pasti Dwi masukin angka kan, ya. Misalkan angka berapa Dwi? 2 aja. Iya, tadi pakai cara coba cek-cek. Iya, cara cek angka jitu ya. Pasti yang paling gampang ini cek angka jitu. Betul, Dwi. X-nya ganti sama 2, 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Dibagi, tanda mutlak 2, 2. Kurangin 1, 1. Katanya lebih besar dari X. X-nya itu 2. 5 lebih dari 2, betul. Berarti jawaban yang ada 2-nya, betul. Ini nggak ada angka 2, ini nggak ada angka 2, ini nggak ada, ini juga nggak ada. Betul ya? Jawabannya D. Itu kalau kepepet ya. Duh, ini harus gimana ini? Nah, sebenarnya ini pakai teknik 2, 3, 4, 5 nggak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan, kenapa? Karena mau dikuadratin gimana? A plus B amin B-nya gimana? Nah, ini harus pakai, mau nggak mau, harus pakai teknik yang pertama. Ya. Teknik ke-1, berarti ambil pembuat 0 di dalam tanda mutlak, yaitu X sama dengan 0. Kemudian pisahin kan, jadi 2 bagian, kemudian selesaikan masing-masing. Oke, yang ke kiri 0 dibacanya lebih kecil sama dengan 0 untuk ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Yang lebih kecil dari 0, maka ini ya minus. Kalau minus dikali minus ya. Berarti soal ini berubah, Adik-adik. Bentuknya menjadi apa? Saya tulis dulu. Ini berubah. Untuk ini berarti menjadi X kuadrat plus 1 per, ini jadi minus ya. Nah, gini. Pindah ruas. Nggak boleh kali silang. Nah, gini. Samain penyebutnya. Ini per 1. Ini dibagi ini kali ini berarti X kuadrat plus 1. Ini dibagi ini kali min X. Berarti ini min X dikali min X min 1. Itu panjangnya. X kuadrat plus X kuadrat 2X kuadrat plus 1 plus X. Berarti plus X plus 1. Nah, ini kalau dicek diskriminannya minus. Berarti definite positif. Betul. Dibagi min X min 1. Berarti pembuat nolnya cuma 1, yaitu min 1 aja. Ya, nggak pakai sama dengan ya, karena dari bawah. Masukin 1 miliar plus ini min. Plus bagi min, ininya plus. Yang diameter yang plus ke sana. Nah, jangan lupa diiris dengan yang untuk tadi. Kurang dari 0. Langsung aja di sini deh, ada 0. Kurang dari sama dengan 0, berarti ke sana ya. Berarti irisannya adalah yang ini. Jadi jawaban bagian yang ini adalah X lebih kecil dari min 1. Digabung, atau tinggal ditulis atau yang sebelah ini. Nah, yang sebelah ini ngerjainnya sama aja kayak yang ini. Ya. Tapi ininya jadi plus ya. Oke, untuk X-nya positif, maka lepasin tanda mutlak ini langsung lepas. Panjang ya. Tuh. Langsung aja pindah ruas deh. Samain penyebutnya. X kuadrat min X kuadrat habis 1 plus X ya. Garis bilangan min 1 dengan 1. Yang ini yang boleh pakai sama dengan yang bagian atas. Masukin 1 miliar plus min plus. Yang dia minta yang plus ke sana ke situ. Diiris dengan untuk tadi jangan lupa. Untuk X-nya yang lebih besar sama dengan 0.
Ini di sini ada lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0 berarti ke kanan ya. Berarti irisannya ini. Lebih dari 1. Satunya pakai sama dengan enggak? Oh, enggak, ini enggak pakai sama dengan ya. Nah, itu jawabannya. Cocok ya, kurang dari -1 atau lebih dari 1. Nah, itu cara aslinya gini. Ngeri ya. Teknik pertama ini, makanya teknik pertama ini saya bilang teknik pamungkas ya. Kalau udah nggak bisa pakai teknik lain ya mau nggak mau pakai teknik ini. Silakan dicatat dulu. Ya, kalau sudah nulisnya silakan dicoba terakhir nomor 16. Silakan. Pakai teknik yang tadi coba. Ya kalau cek AKJ itu pasti dapat loh ya kalian ya. Coba pakai teknik yang tadi, pembuat nolnya -2 di sini. Kemudian pisahin kiri dan kanan. Ya, sudah ada yang masuk dari Adinda katanya coba yang lain silakan.
Ya, oke, kita bahas ya. Adinda, gimana caranya masukin angka? Iya, lebih dari satu, lebih dari dua ini dibatasi, berarti bisa masukin angka suka-suka, misalkan 10. 10 tambah 2, 12. Bebas ya, ini suka-suka, pokoknya lebih dari ini aja. 12, berarti 12 ditambah 10 kuadrat 100, lebih kecil dari 4, jelas salah ya. Berarti yang ada angka 10-nya salah nih. Tinggal 2 DE. Apa bedanya D dengan E? Iya, angka 1. Kalau di D masuk angka 1, di E enggak. Ya, dicek, masukin angka 1. 1 tambah 2, 3, dimutlakin 3, ditambah 1 lebih kecil dari 4. Berarti ini salah ya, masa 4 lebih kecil dari 4? Salah. Berarti jawaban yang ada satunya salah. Ya betul ya, Adinda, yang ada satunya salah, berarti jawabannya yang E. Nah, coba ya, kalau cara aslinya gimana? Pertama, adik-adik cari pembuat 0 di dalam tanda mutlak. Dalam hal ini adalah minus 2. Kemudian pisahin nih. Ada yang di kiri minus 2, ada yang di kanan minus 2. Yang di kiri minus 2 dibacanya kurang atau sama dengan min 2, yang di kanannya lebih dari minus 2. Oke, saya tulis dulu. Oke, apa yang terjadi dengan tanda mutlak ini kalau kurang dari minus 2? Di dalamnya minus. Kalau di dalamnya minus, emang kenapa? Kali minus. Ya. Oke, susun. X kuadrat min X. Ini min 2, min 4 jadi min 6. Di sininya jadi 0. Kemudian tinggal difaktorin. Min 3 plus 2 kurang dari 0. Bikin garis bilangannya min 2 dengan 3 plus min plus. Yang diinginkan yang minus, terus jangan lupa diiris ya dengan ini. Kurang atau sama dengan min 2? Berarti nggak ada irisannya ya. Ini min 2 sampai 3 di sini, terus diiris dengan yang kurang dari minus 2 ke sana. Ya, irisannya nggak ada atau disebutnya himpunan kosong di bagian ini. Di bagian yang ini, berarti di dalam tanda mutlaknya positif. Oke, kalau positif, langsung lepasin. Langsung aja X plus 2, susun, faktorin, bikin garis bilangannya, plus, min, plus. Yang diminta yang min. Kemudian diiris, jangan lupa. Min 2, 1 yang ini diiris dengan yang lebih besar atau sama dengan min 2. Berarti irisannya ya dari min 2 sampai 1. Ya udah, digabung dengan himpunan kosong ini, berarti jawabannya dia sendiri ya. Jadi jawabannya dari min 2 sampai plus 1. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Selesai? Sudah kita ngebahas semua soal-soal yang ada di buku kalian. Nah, kan kalian dapat buku mandiri tuh. Kerjain, cobain. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa kita bisa diskusikan ya. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan.
Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kalian bisa ngerjain semua soal-soal tanda mutlak ya. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Ya, Pak. Ya, sama-sama. Guys, boleh nanya nggak?